Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat kepada kita. Allah berikan nikmat sehat dan Allah juga berikan nikmat iman. Alhamdulillah, dengan kedua nikmat tersebut kita bisa langkahkan kaki dan ayunkan tangan kamu saji yang kita cintai dalam rangka melaksanakan qiyam Ramadan. Salah satunya dengan melaksanakan isya berjamaah, mendengarkan tausiah, kemudian lanjutkan dengan tarawih, witir dan tadarus nantinya. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, niat suci kita, niat ikhlas kita, Allah balas hendaknya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih rahimakumullah. Malam kini merupakan malam yang ketiga untuk Abu Tagak di muka Pak dan Ibu. InsyaAllah pada malam ketiga kini alah mulai terasa anguk-anguk rayo, alah mulai terasa napas-napas rayo. Tandanya kalau alah mulai nampak di luar atau di jalanan kendaraan yang platnya non BA, berarti itulah mulai terasa suasana rayo itu. Adonan BK, adonan BM, macam-macam. Berarti sebagian daripada perantau kita lah mulai pulang dan bersama-sama melaksanakan rayo semua. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini bahasan kita adalah tentang amalan yang tidak terputus. Sebenarnya bukan amalan yang tidak terputus, pahala yang tidak terputus. Kalau amalan itu terputus, idza mata ibnu Adam fa inqata amaluhu illa thalathin. Apabila mati anak Adam, si anak Adam tu, nan anak Adam tu bukan berarti nan anak Adam nan nyulayan setiawa saja. Kalau anak Adam nan dilayan setiawa dosa pasang. Jadi kita apa Bani Adam namanya, anak dan cucu Adam. Idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam dan cucu-cucu Adam, maka terputuslah semua amalannya. Jadi kalau lah mati itu nak ada cerita sembahyang le, di sembayangan orang lainnya. Kalau lah mati itu nak ada cerita bahasa nakah di talian orang lainnya. Nah, kalau lah mati itu nak doa puasa le dah, di niat orang tu puasanya. Jangan membaca Fatihah kan tak doa le dah. Di Fatihah orang bawanya. Itu kalau lama mati. Idza mata ibnu Adam. Namun di antara yang sebanyak itu terputus kecuali 3. Yang tiga tadi itu adalah satu amalan yang ketika hidupnya kerajuan.
Fa in qata amaluhu illa thalathin, kecuali tiga perkara. Nanti tiga perkara itu Bapak dan Ibu mungkin acok kita dengar, tapi malam kini kita coba ulas balik. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Ma makna sedekah? Sedekah itu Bapak dan Ibu adalah pemberian tulus dari awak. Pemberian yang ikhlas dari awak, yang berasal dari sumber yang halal untuk satu tujuan yang halal. Jadi kalau barang itu berasal dari tidak yang halal, ucapamu kita mandang empuk, kita sedekah, no, berarti itu nak sedekah namo itu doh. Yang sedekah tadi itu sumbernya dari penghasilan yang halal, kemudian diberikan untuk sesuatu yang sifatnya bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu yang sedekah. Lalu mana? Apa bedanya dengan sedekah jariah? Nah, kalau sedekah jariah itu banyak berupa benda Bapak dan Ibu. Kalau sedekah kepiang itu mana tadi itu? Sedekah kita 500, sedekah kita 1000. Macam-macam. Kok kama-kama kedibalian itu dia pengurus itu terserah pengurus. Kalau yang sedekah jariah itu Bapak dan Ibu, sedekah yang dalam bentuk benda. Contoh, Bapak Ibu beli 3 buah Al-Quran, kemudian diberikan ke masjid atau ke musala. Karena di musajid atau musala tadi itu orang sedang belajar Al-Quran. Sepanjang Al-Quran itu dibaca oleh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya di masjid itu, sepanjang Al-Quran itu dibuka dan dibaca, maka pahala orang yang membaca tersebut akan mengalir kepada orang yang memberikan tak putus-putusnya. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun kita lah meninggal, jasad kita lah habis dimakan cacing tanah, ternyata ketika kita hidup kita pernah bersedekah Al-Quran cie atau dua. Nyo pakai Al-Quran awak ko ada anak-anak mengajinya di sinan. Nyo pakai dia guru, maja guru dengan Al-Quran yang awak berikan tadi. Pandai lo muridnya nyo, lama kelamaan murid tadi belajar, lama kelamaan lah jadi guru lo nyo pakai jo Al-Quran tu beliak. Sepanjang Al-Quran itu dipakai, sepanjang Al-Quran itu dibaca, maka pahala orang yang membacanya akan terus mengalir tanpa putus-putusnya sampai yaumil qiyamah. Itu yang pertama. Banyak Bapak Ibu mensedekahkan lapiak sembahyang agak salah untuk imam. Sepanjang lapiak sembahyang tadi dipakai untuk salat, maka pahala orang yang salat dengan sajadah itu, pahala orang yang salat dengan lapiak-lapiak dan panjang-panjang pahala orang yang salat menggunakan kipas angin atau AC segala macam akan mengalir terus kepada orang yang memberikannya, meskipun orang yang sudah memberikan itu sudah tidak ada di dunia ini. Allah diratikan namo sedenya. Bahkan mungkin tulisan namo di batu mejanya lah hilang. Ya kan? Lebih dalamnya sampai hari kiamat nanti nak terputus-putus, terus mengalir. Nah, itu yang bedanya sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maknanya ilmu yang bermanfaat Bapak dan Ibu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bahkan Al-Quran yang disebutkan, kenapa tidak biologi yang disebutkan? Kenapa tidak kimia, fisika, IPS yang disebutkan? Kenapa? Kimia, biologi, matematika semuanya ada di dalam Al-Quran. Ilmu tentang politik ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang pidana ada dalam Al-Quran. Ilmu tentang muamalah ada dalam Al-Quran. Apa saja ilmunya ada di dalam Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi kita belajar Al-Quran itu, kemudian kita ajarkan pula makna dan isinya. Sepanjang apa yang kita ajarkan itu Bapak dan Ibu dimanfaatkan oleh orang yang kita ajar, kemudian teruskan lagi ke bawah, diteruskan lagi, maka pahalanya terus mengalir. Nah, itu yang disebut dengan
fa in qata'a amaluhu illa 30. Semua amalan terputus kecuali 3 perkara. Yang 3 perkara tadi itu dikarajuannya ketika duit. Bukan menunggu kiriman dari yang duit. Jangan berharap kita nak do melakukan apa-apa do, sedekah jariah nak do, ilmu yang bermanfaat nak do. Kita berharap kiriman, jangan buat bermimpi seperti itu Bapak dan Ibu. Dunia adalah tempat kita berbuat. Dunia adalah tempat kita beramal, beribadah. Baik amal baik pun amal buruk. Kalau amal kita baik maka balasannya juga baik di akhirat nanti. Kalau amal kita buruk maka balasannya juga buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik meskipun sebesar biji zarah tetap ada balasannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Barang siapa yang berbuat buruk meskipun keburukan itu sebesar biji zarah tetap ada balasannya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak kini kau punya ilmu dalam bidang agama, punya ilmu dalam bidang Al-Quran, ajarkanlah. Jangan pilih-pilih jadi orang. Ajarkan semuanya. Punya ilmu tentang apa saja yang sifatnya bermanfaat, ajarkan saja. Kenapa? Sepanjang ilmu itu bermanfaat, dipakai oleh orang yang ajarkan, meskipun kita lah meninggal nanti, lah mati nanti, pahalanya tetap mengalir kepada kita yang di dalam kubur. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. 2. Yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Iku agak ngiri yang mau menceritakan doa dari anak yang soleh. Bakok ngiri. Banyak bapak dan ibu kita berharap anak kita soleh, tetapi kita tidak soleh no. Bu, kalau tanam jagung, kira-kira buahnya jagung atau pokat? Jagung dah. Artinya bah, kalau kita soleh, anak kita menjadi soleh. Jarang-jarang kalau kita tidak soleh, anak kita menjadi soleh, jarang tuh nyok. Entah kok keajaiban. Keajaiban tuh nyok. Jadi bapak dan ibu, anak yang soleh itu adalah berasal dari orang tua yang soleh, bukan orang tua yang salah. Salah huruf, salahnya. Nah, bagaimana mempersiapkan anak yang soleh bapak dan ibu? Semenjak awal dididik. Untuk apa dididik sejak awal? Dengan amalan apa dididik? Dididik dengan amalan sholat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak kita lah berumur 7 tahun, maka ajarkanlah untuk melaksanakan sholat. Dan apabila lah 9 tahun tidak juga namuanya pukullah dia. Coba bayangkan. Bantu tadi. Jadi ibadah sholat yang kita ajarkan dulu. Bako nak yang lain dulu, bako nak puasa kita ajarkan dulu, karena lebih utama adalah sholat. Amalan yang dihisab di akhirat nanti adalah perkara sholat. Baik sholatnya, baik semua amalannya. Kacau balau sholatnya, kacau balau semua amalannya. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang kita dirikan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi Pak dan Ibu, kalau ada TPA, ada LPG, pondok tahfiz, rumah tahfiz, masuk anak-anak awak ke sini. Jangan tanya biaya, berapa biayanya, berapa uang masak, berapa bulanan. Kenapa untuk Al-Quran kita bertanya Pak? Kalau untuk les bahasa Inggris, les matematika kita tidak pernah bertanya. Tidak pernah kita bertanya. Tetapi kalau untuk Al-Quran, kadang-kadang 25.000 saja kita cakai pengurus. Bahkan ada yang menunggak bagai. Bahkan ada yang mengechat, masa belajar Quran bayar? Masa belajar Quran bayar? Kenapa tidak? Karena yang ngajarnya manusia. Yang ngajarnya bukan malaikat Bapak dan Ibu. Yang ngajar itu guru mengaji itu ini orang. Ini makan, ini minum. Jadi kalau tidak dibayar apa caranya biayanya? Jadi itu penghargaan kita terhadap ilmu. Kalau penghargaan kita terhadap ilmu Al-Quran kalau berkurang Bapak dan Ibu, alamat dunia akan kacau balau di tempat awak tu. Orang tak kenal lagi dengan lafaz la ilaha illallah. Orang tak hiraukan lagi dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Karena ada itu.
Nampan tiang kini piti takumpua, nampan tiang kini tanaman panen. Kuatilah, nan azan lah, nan sumayang lah, nan awak tetap bakar Jawa. Nah, jadi itu yang seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita sampaikan lagi bahwasanya kalau mau menjadikan anak kita soleh, maka kita harus soleh dahulu. Jaga solat kita, jaga amalan baik kita, berikan contoh yang baik kepada anak-anak awak, supaya anak awak tadi jadi soleh. Karena Bapak dan Ibu, doa anak yang soleh itu mustajab. Nak do ambeknya doh. Lebih sakti lo pada doa Imam Kati lah. Nah, bayang salah. Kadang-kadang kita penyakit kita kan ada. Giliran ada yang lain-lain mendoa kau berdoa bapanggil Imam Kati. Sagala alim ulama. Tetapi kita nanti dalam rumah tadi itu nak do sumayang surah Allah itu. Nah, mereka kepulang basalaman Imam Kati bego senek banyaknya. Bapak dan Ibu, lebih mujarab doa anak yang soleh daripada doa Imam Kati. Kenapa? Imam Kati itu masih ada halangannya. Yang tidak ada hambatan itu adalah doa anak yang soleh. Tidak ada hambatannya. Langsung Allah terima. Jadi kalau ketika kita sholat, mau sholat sunat atau mau sholat wajib, setelah itu kita berdoa, Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Langsung sampai kepada Allah. Ndak ada ambeknya doh. Ndak perlu kita pakai kumayan gitu. Kalau lah anak yang soleh itu mendoa. Kalau mangkati pakai kumayan banyak syariat. Jadi Bapak dan Ibu, berharap kita mudah-mudahan kalau kita yang hadir kini bisa mengamalkan yang 3 perkara tadi. Itu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Terakhir, ketika pengurus masjid mengumumkan nanti kita butuh Al-Quran, agak cie, agak dua. Kita butuh Iqra, agak cie, agak dua. Pengurus masjid mengumumkan kipangin kita lah rusak, balian kalau kita punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, yang lain daripada itu bisa. Apapun, meskipun sekecil biji zarah, alang biji zarah tadi itu, kira-kira saya kadang incek bayam. Karena luihnya tuh, sanginek tu pahalanya, tapi tetap ada balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang percuma. Begitu juga amalan buruk pun takah itu juga. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa mengamalkan nanti 3 perkara tadi. Banyak maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum